Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham ABMM ya. Saham ABMM ini kemarin sempat menguat cukup tinggi ya teman-teman. Sampai 5.750 ya, kemudian terkoreksi di 4.770 ya. Jadi hampir naiknya itu 1000 poin lebih, kemudian terkoreksi lagi tinggal 120 poin ya. Ini kita lihat ada isu apa ini ya, BMM ini ya. Kalau kita lihat secara mingguan ya memang dia sudah naik cukup tinggi nih ya, dari 3.800. Bulanan juga 3 bulan juga. 6 bulan juga ya. Jadi ini dari bulan sekitar Maret ya. Ini udah naik sampai 4.000, kemudian terkoreksi lagi di 3.000 ya. Terus ini tiba-tiba dinaikkan lagi sampai 4.700 nya. Kalau secara PBV sih masih murah ya, 1 ya. PR-nya juga 4. Kalau kita lihat 1 tahun coba. 1 tahun naik terendah di 3.200. 3 tahun masih naik ya teman-teman. 5 tahun ya naik turun ya. Ini yang terendah di 700 ya. Jadi kalau beli yang di 700 ini wah ya momentum ya. Cuman tahun 2020 ini kan mungkin karena koreksi ini ya, karena krisis COVID ya. Jadi mungkin ya saat koreksi banyak yang nggak punya cash juga ya, sehingga kalau mau masuk juga nggak ada dana ya. Jadi makanya pentingnya kita memiliki dana cadangan itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi saat-saat kondisi mendesak, saat sebuah saham terkoreksi dalam ketika krisis, kita masuk ke saham-saham yang bagus ya. Kita cek analitiknya, hijau semua. Profilnya coba kita lihat. Perusahaan tambang ya. Pak Lo Keng Hong pegang banyak nih ya, 141 juta lembar ya. Wah, atau 5%. Wah, mantap jiwa ini ya. Jadi terus dividennya berapa ini? Bulan Mei kemarin ya, dividen 295. 295. Kalau Pak Lo Keng Hong 141 juta ya. 41 M. Ini kalau dibandingkan harga saham sekarang berapa nih? 295 dibagi 4770. Kecil ya teman-teman, cuma 6% ya. Kalau dibandingkan dengan saham batubara yang lain, ini mungkin paling kecil ya. Cuma 6%. Jadi kalau masuk ke ABMM ini dividen itu hanya sekedar tambahan saja ya. Jadi lebih banyak mengincar capital gain ya. Jadi ini yang masuk 1 tahun ini di harga 3.700, sekarang udah cuan 1000 poin ya, lumayan ini. Jadi 1 tahun itu berapa? 32% kan lumayan. Udah cukup besar ya. Tapi kalau yang belum masuk ya, kalau menurut saya tunggu koreksi aja dulu ya. Ini karena ABMM ini kadang melejit ya tinggi ini ya, dari bulan di 2022 ini melejit sampai hampir 3.000, habis itu terkoreksi sampai 2.000. Jadi koreksinya itu hampir 10% ya, 1000 poin ya, hampir 30% lebih ini. Terus habis itu naik lagi sampai 4.850, koreksi lagi di 2.800, koreksinya malah 2.000 poin. Jadi apakah dia mau diangkat naik lagi ya, bisa jadi teman-teman ya. Ini tergantung bandarnya saja ini. Jadi bisa jadi mau diangkat. Kalau misalnya teman-teman mau masuk
Gak masalah masuk tapi jangan all in ya. Nah, jadi nanti kalau siapa tahu nih bisa diangkat sampai ke berapa ini ya, bisa jadi ke 7.000-an mungkin ya. Tapi ini disclaimer on ya, jadi sangat tergantung bandarnya nih teman-teman. Coba kita cek. Nah, ini kemungkinan nih mau diangkat di atas 4.800 ya. Cuman kemarin kok langsung terkoreksi ya. Udah diangkat sana terus koreksi, ini banyak yang jualan juga ini ya. Kita lihat yang lebih wih, tertinggi tadi 5.750. Ya ini hati-hati aja nih ya, karena dia udah sebenarnya sudah targetnya tercapai nih ya, di atas yang sebelumnya ya. Jadi bisa jadi nanti koreksi lagi nih ya. Coba di historisnya Agustus naik terus, kemudian koreksi September, habis itu Oktober naik, koreksi dalam sampai Desember. Ya hati-hati aja nih teman-teman untuk ABMM. Kalau teman-teman belum punya ya, tapi kalau udah punya ya monggo terserah ya. Ini kan sudah cuan lebar ya. Cuan di atas 30% itu udah, kalau menurut saya sudah worth it lah. Kecuali kalau teman-teman hold jangka panjang ya. Kalau jangka panjang kan ini lumayan ini ya. Cuma posisinya sekarang kan udah tinggi ya. Nah, dari 2020 ini di sekitar 700-an ya. Sekarang udah 4.700. Coba kita lihat asing masuk. Oh, asing masuk terus 3.000. Oh, udah terlampaui ya. Brokernya masuk apa nih? Oh, YP ya boleh. Nih coba lihat beritanya. Oh, ini mungkin kaitannya dengan ini teman-teman ya. Labanya ya mungkin. Oh iya ini. Mungkin kita tunggu nih laporan keuangannya ya. Kemungkinan ini ABMM ini triwulan kedua ini laporannya bagus ya. Kemungkinan ya kalau sampai dinaikkan seperti itu. Coba kita lihat saham ABMM. Oh, Pak Lokeng menambah kepemilikan saham ABMM menjadi 144 juta lembar, berarti menambah 3 jutaan ya. 190.000 saham. Oh, Pak Lokeng sudah 144 juta lembar ya. 180.000 saham. Nah, ini laporan keuangan, coba kita cek. Belum ya, belum ada ya. Jadi kemungkinan ini berkaitan dengan laporan keuangannya. Tapi kalau laporan keuangannya ternyata turun ya, ini siap-siap turun ini sahamnya. Triwulan 1 turun ya, dari 580 ke 200. Triwulan kedua ini ya, sebelumnya 449, nah ini naik apa turun ya?
Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham ABMM nih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap berhati-hati ya dalam berinvestasi saham. Jangan masuk kejebak di saham-saham gorengan atau saham-saham yang fundamental nggak bagus ya. Kadang-kadang saham yang fundamental bagus pun juga kadang digoreng ya teman-teman. Ya itu kebutuhan juga ya. Kadang untuk menghindari banyak spekulan ya, karena spekulan kadang kan cuman ambil momentum ketika ini bagi dividen dia masuk, sahamnya naik dia jual. Nah, biasanya sebelum itu terjadi bandar naikkan dulu sahamnya, sehingga spekulannya kan jadi berpikir kalau mau masuk ya, sehingga orang yang masuk di saham itu ya orang-orang yang sudah investor-investor lama ya, walaupun masih ada trader-trader yang mungkin masih dapat 2%, 3%. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.